Halo semua. Halo. Selamat datang di podcast kita. Senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu hobi tapi cuan. Siapa sih yang nggak mau melakukan hal yang disukai sekaligus mendapatkan penghasilan? Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama teman saya. Apa kabar? Baik. Saya senang sekali bisa ngobrol di podcast ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama, pertanyaan saya, sebenarnya apa hobi yang paling kamu sukai saat ini? Untuk saat ini sih saya sangat suka fotografi dan videografi. Awalnya hanya untuk mengabadikan momen, tapi lama kelamaan saya jadi makin tertarik gitu. Pancing gitu ya? Ya. Ah, Saya juga tertarik seperti mempelajari teknik pengambilan, gambar, editing hingga membuat konten video. oh, gila sih kakaknya ya. Oke. Oke. Jadi awalnya bukan langsung bisnis ya, berarti ya? Enggak. Awalnya sih saya hanya penasaran aja sih. mencoba Otodidak, gitu. berarti otodidak ya gitu ya? Ya, saya otodidak gitu. Oke. Lanjut ya. Menurut kamu, apa langkah pertama yang perlu dilakukan seseorang agar hobinya bisa menghasilkan cuan nih? Yang pertama itu bagi saya yaitu meningkatkan kemampuan. Skill. Ya, Oh, jadi oke. kita tuh jangan hanya menikmati hobi, tapi juga kita belajar agar kualitasnya semakin membaik. Iya. Setelah itu kita juga memulai untuk membangun portofolio dan membagikannya di media sosial gitu. Benar. Iya, benar. Oke. Selain fotografi dan videografi, menurut kamu hobi apa yang berpotensi menghasilkan uang sih pada zaman saat ini? Banyak sih yang hobi yang menghasilkan cuan itu, misalnya kayak kita menggambar digital, Iya. terus desain grafis, bermain Iya, musik, benar. menulis, atau membuat konten game hingga merawat tanaman. Hampir Oh, semua iya, hobi iya. bisa menghasilkan jika ada orang yang membutuhkan hasil dari jasa hobi tersebut gitu. Benar. Berarti kuncinya kita harus menemukan nilai yang bisa diberikan kepada orang lain ya. Betul. Oh. Ketika hobi mampu menyelesaikan suatu masalah atau memenuhi kebutuhan orang lain, maka peluang mendapatkan penghasilan itu akan semakin terbuka gitu. Oke. Terus tentu tidak semudah itu dong. Ada nggak sih tantangan terbesar untuk mengubah hobi menjadi sebuah penghasilan? Kalau tantangan sih pasti ada. Iya. Jadi contohnya itu adalah konsistensi. Iya. Banyak orang semangat di awal, Iya, benar. tetapi berhenti ketika hasilnya belum terlihat gitu. Ya betul. Selain itu ada juga tantangan membagi waktu antara belajar, bekerja dan menjalankan hobi. Iya, apalagi kita anak kuliah kan, buat Ya, anak betul, kuliah. anak kuliah, gitu. Oh, iya sih, benar. Terus itu pernah nggak sih terjadi sama kamu? Pernah. Iya. Tantangan itu pasti pernah sih. Setiap orang pun juga pasti pernah. Iya. Oh, oke. Kalau boleh memberikan tips singkat untuk pendengar nih yang ingin menjadikan hobi kita menjadi cuan, ada nggak sih? Ada. Jadi yang pertama itu kita tekuni hobi kita dengan serius. Nah, kedua kita mulai bangun portofolio dan jangan takut menunjukkan karya kita gitu yang selama ini udah kita buat. Dan yang ketiga kita juga harus memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan dan mencari peluang. Iya. Berarti kuncinya fokus ya ke satu titik aja ya. Ya, kita harus fokus terus dan konsisten gitu. Oh iya, oke, baik. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa hobi bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dengan kemampuan, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar, hobi dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Terima kasih banyak untuk teman saya yang sudah berbagi.
pengalaman dan wawasannya hari ini. Gila banget sih pengalaman kakaknya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga. Iya. Dan semoga obrolan ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman untuk mulai mengembangkan hobinya. Benar. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa terus berkarya, mengembangkan potensi diri, dan siap tahu hobi kalian hari ini bisa menjadi sumber penghasilan atau cuan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, halo semua. Halo. Selamat datang di podcast kita. Senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu hobi tapi cuan. Siapa sih yang nggak mau melakukan hal yang disukai sekaligus mendapatkan penghasilan? Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama teman saya. Apa kabar? Baik. Saya senang sekali bisa ngobrol di podcast ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama, pertanyaan saya, sebenarnya apa hobi yang paling kamu sukai saat ini? Untuk saat ini sih saya sangat suka fotografi dan videografi. Awalnya hanya untuk mengabadikan momen, tapi lama kelamaan saya jadi makin tertarik gitu. Pancing gitu ya? Ya. Saya juga tertarik seperti mempelajari teknik pengambilan, gambar, editing, hingga membuat konten video. Oh, gila sih kakaknya ya. Oke. Jadi awalnya bukan langsung bisnis ya berarti ya? Enggak. Awalnya sih saya hanya penasaran aja sih. Otodidak, gitu. berarti otodidak ya gitu ya? Ya, saya otodidak gitu. Oke. Lanjut ya. Menurut kamu apa langkah pertama yang perlu dilakukan seseorang agar hobinya bisa menghasilkan cuan nih? Yang pertama itu bagi saya yaitu meningkatkan kemampuan. Skill. Ya, jadi kita tuh jangan hanya menikmati hobi, tapi juga kita belajar agar kualitasnya semakin membaik. Iya. Setelah itu kita juga memulai untuk membangun portofolio dan membagikannya di media sosial. Gitu. Benar. Iya benar. Oke. Selain fotografi dan videografi, menurut kamu hobi apa yang berpotensi menghasilkan uang sih pada zaman saat ini? Banyak sih hobi yang menghasilkan cuan itu. Misalnya kayak kita menggambar digital, terus desain grafis, bermain musik, menulis, atau membuat konten game hingga merawat tanaman. Hampir semua hobi bisa menghasilkan jika ada orang yang membutuhkan hasil dari jasa hobi tersebut gitu. Benar. Berarti kuncinya kita harus menemukan nilai yang bisa diberikan kepada orang lain ya? Betul. Ketika hobi mampu menyelesaikan suatu masalah atau memenuhi kebutuhan orang lain, maka peluang mendapatkan penghasilan itu akan semakin terbuka gitu. Oke. Terus tentu tidak semudah itu dong. Ada nggak sih tantangan terbesar untuk mengubah hobi menjadi sebuah penghasilan? Kalau tantangan sih pasti ada. Iya. Jadi contohnya itu adalah konsistensi. Iya. Banyak orang semangat di awal. Iya benar. Tetapi berhenti ketika hasilnya belum terlihat gitu. Iya betul. Selain itu ada juga tantangan membagi waktu antara belajar, bekerja dan menjalankan hobi. Iya, apalagi kita anak kuliah kan, Iya, anak betul, kuliah. anak kuliah, gitu. Iya sih benar. Terus itu pernah nggak sih terjadi sama kamu? Pernah. Iya. Tantangan itu pasti pernah sih. Setiap orang pun juga pasti pernah. Iya. Oke. Kalau boleh memberikan tips singkat untuk pendengar nih yang ingin menjadikan hobi kita menjadi cuan, ada nggak sih? Ada. Jadi yang pertama itu kita tekuni hobi kita dengan serius. Nah, kedua kita mulai bangun portofolio dan jangan takut menunjukkan karya kita gitu yang selama ini udah kita buat. Dan yang ketiga kita juga
harus memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan dan mencari peluang. Iya, iya. Berarti kuncinya fokus ya ke satu titik aja ya. Ya, kita harus fokus terus dan konsisten gitu. Oh iya, oke. Oke, baik. Dari obrolan dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa hobi bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dengan kemampuan, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar, hobi dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Terima kasih banyak untuk teman saya yang sudah berbagi pengalaman dan wawasannya hari ini. Gila banget sih pengalaman kakaknya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga. Iya. Dan semoga obrolan ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman untuk mulai mengembangkan hobinya. Benar. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti podcast ini sampai akhir. Jangan lupa terus berkarya, mengembangkan potensi diri, dan siap tahu hobi kalian hari ini bisa menjadi sumber penghasilan atau cuan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.